Pada suatu hari, Yesung kecil dan ayahnya Yonggu tengah bernyanyi sambil menari di depan etalase toko sambil mengikuti klip dari kartun Sailor Moon. Sang ayah Yonggu mengidap keterbelakangan mental sehingga sedikit kurang tampak cerdas dan kurang dewasa. Yesung kecil menginginkan sebuah tas kuning Sailor Moon yang terpampang di etalase toko tersebut. Ayahnya bilang bahwa besoknya dirinya gajian dan bisa membeli tas tersebut. Tapi tas yang tinggal sebiji tersebut rupanya hendak dibeli oleh komisaris polisi untuk anak putrinya. Yonggu langsung masuk ke dalam toko dan berusaha untuk meminta tas tersebut. Tapi si komisaris polisi langsung menghajar Yonggu. Melihat ayahnya dikasari, Yesung hanya bisa menangis sambil memohon kepada si komisaris agar tidak memukuli ayahnya. Paginya, Yonggu hendak berangkat kerja diantar oleh putrinya yang mengingatkannya untuk menjaga kesehatan dan tidak jajan sembarangan. Yesung dan ayahnya memiliki sebuah kebiasaan. Tiap ayahnya hendak pergi, Yesung akan menghitung sampai 3. Lalu sang ayah akan balik badan dan memasang tampang konyol yang membuat putrinya tertawa bahagia. Yonggu rupanya bekerja sebagai petugas parkir di sebuah supermarket. Waktu lagi istirahat makan siang, tiba-tiba Yonggu disapa oleh seorang gadis kecil. Yang ternyata itu adalah anak sang komisaris polisi yang kemarin membeli tas Sailor Moon. Si gadis kecil bilang ke Yonggu kalau dia tahu tempat lain yang menjual tas Sailor Moon tersebut. Yonggu pun mengikuti si gadis kecil ke pasar. Tapi tak lama kemudian, seorang ibu-ibu lewat dan ngeliat Yonggu yang sedang melakukan CPR ke si gadis kecil yang terbaring di aspal dengan luka di dahinya. Si ibu yang salah paham langsung lari dan teriak mencari pertolongan. Menjelang malam, terlihat Yesung yang menunggu ayahnya pulang kerja. Namun sang ayah tak kunjung pulang. Yonggu yang ternyata ditangkap polisi kemudian dibawa ke TKP untuk reka ulang kejadian. Di TKP sudah dipenuhi oleh banyak wartawan serta warga lokal. Yesung juga ada di sana. Sialnya, semua bentuk pertolongan pertama yang Yonggu lakukan disalahartikan oleh orang-orang. Mau ngasih nafas buatan dikira nyium, mau CPR dikira nyekek, mau ngelepas celana untuk melancarkan sirkulasi darah dikira menelanjangin. Dan busuknya, polisi di sana memaksa Yonggu untuk melepas celananya dengan iming-iming akan dipertemukan dengan Yesung. Warga yang melihat Yonggu hendak melepas celananya langsung mengamuk dan mengutuk Yonggu dengan berbagai kata makian. Salah satu warga melepas masker Yonggu dan memperlihatkan wajahnya, sehingga Yesung langsung kaget melihat ayahnya di sana. Yonggu pun langsung dibawa kembali ke penjara, sementara Yesung hanya bisa menangisi ayahnya yang dibawa pergi. Yonggu kemudian dimasukkan ke dalam selnya bersama 5 orang napi lainnya. Di sana ada Bongsik, si napi pencopet blow-on, Junho, si napi penipu sok pintar, Manbem, si napi mesum koplak, serta si bos mafia dan Seo si kakek aneh. Di situ Yonggu memperkenalkan dirinya dengan data yang lengkap, dari nama, tempat tinggal, lahir, sampai cara dia dilahirkan. Sementara napi lainnya cuma keheranan ngelihat Yonggu yang gak berhenti nyerocos. Akhirnya si bos mafia minta si napi mesum ngecek berkasnya Yonggu. Pas tahu bahwa Yonggu dipenjara gara-gara membunuh dan memperkosa anak di bawah umur, para napi langsung ngehajar dia rame-rame. Tapi waktu tahu bahwa Yonggu mendapat hukuman mati, si bos langsung duduk terdiam. Suatu ketika di lapangan penjara, Yonggu melihat bos napi lain yang hendak menusuk bos mafia teman satu selnya Yonggu. Tanpa pikir panjang, Yonggu pun langsung berlari menyelamatkan si bos mafia sehingga dirinya sendiri tertusuk. Si bos mafia merasa berutang nyawa pada Yonggu dan ingin membalas budinya dengan mengabulkan apapun yang Yonggu inginkan. Yonggu hanya menjawab, "Yesung." Hari berganti dan terlihat para napi sedang disajikan hiburan penampilan lagu rohani Pakir Badan. Dan terlihat Yesung kecil imut berada di antara penampil tersebut. Seketika Yesung hilang dari balik kerumunan dan ternyata Yesung dibawa ke dalam tumpukan kardus yang didorong oleh si napi mesum koplak. Dan Yesung pun berhasil dibawa ke sel nomor 7. Melihat putrinya, Yonggu langsung bergegas memeluk Yesung sembari menangis. Sang ayah dan putrinya pun melepas rindu yang dipenuhi tangis. Yesung bertanya mengapa sang ayah dipenjara, padahal ayahnya bukan orang jahat. Dan dengan tampang polos, Yonggu bilang kalau yang jahat bukan dia, tapi teman-temannya yang baru aja bantuin dia. Pinter, dibantuin malah ngatain. Tapi kemudian si napi mesum koplak dapat kabar kalau rombongan Qosidah Yesung mau pulang lebih cepat gara-gara pasturnya darah tinggi. Pas Yesung dikabarin, Yesung langsung komplain gara-gara janjinya 2 jam, tapi cuma jadi setengah jam. Dan semua napi sel tersebut jadi pusing karena harus memberi pengertian ke Yesung. Akhirnya Yesung mau pulang setelah si bos mafia berjanji akan bawa Yesung ke sana lagi. Tapi sialnya, rupanya rombongan Marawis udah cabut duluan dan bisnya udah berangkat. Akhirnya Yesung pun menetap untuk sementara di sel nomor 7. Beberapa hari kemudian, Chonhu si napi sok pintar dapat kabar kalau 2 hari lagi akan ada acara keagamaan lagi, sehingga ada kesempatan untuk memulangkan Yesung. Namun kehadiran Yesung mulai memberi atmosfer yang berbeda di sel nomor 7. Salah satunya, Yesung memberi kostum Sailor Moon pada gambar bokep milik si napi mesum botak, serta menghibur para napi dengan tarian khas Sailor Moon yang imut banget. Hingga akhirnya tiba saatnya untuk Yesung pulang.
Tapi pas mau dibawa ke rombongan, rupanya itu bukan rombongan Kasidahan Yesung, melainkan rombongan pendeta Shaolin. Goblok. Sementara itu, di ruangan kepala sipir penjara, sang ketua petugas keamanan menyadari ada gadis kecil yang hilang dari rombongan Kasidahan tempo hari. Malamnya, si bos ngomel-ngomel ke Chonhu gara-gara ngasih info yang salah. Tapi tiba-tiba, salah satu petugas datang ngecek ruang sel tahanan tersebut. Dan sialnya, Yesung pun ketahuan oleh kepala sipir penjara. Karena pelanggaran ini, Yonggu pun menerima amukan dari kepala sipir penjara dan dikurung di ruangan penjara terpencil. Tapi tiba-tiba, suatu malam terjadi kebakaran di penjara tersebut, yang rupanya disebabkan oleh salah satu napi. Sang kepala sipir menyuruh anak buahnya untuk mengeluarkan semua napi dari selnya. Sedangkan dirinya sendiri menerobos ke ruangan biang kerok kebakaran ini seorang diri dan terperangkap di sana. Melihat hal ini, Yonggu pun langsung berinisiatif menyelamatkan si kepala sipir tadi. Esoknya, si kepala sipir tampak terbaring di ranjang rumah sakit penjara. Sang dokter bilang kalau Yonggu tidak menyelamatkan dirinya, mungkin dia tidak selamat. Terlihat juga Yonggu yang tak sadarkan diri berada di ranjang sebelahnya. Di sekolah, Yesung yang baru masuk sekolah lagi ditanya oleh gurunya soal kondisinya. Dan Yesung malah meminta gurunya untuk bertanya langsung ke ayahnya. Yesung pun akhirnya pergi mengunjungi ayahnya di penjara ditemani oleh gurunya. Di situ, gurunya yang cantik ini menceritakan semua prestasi dan pencapaian Yesung di sekolah pada Yonggu. Dari situ gurunya akhirnya tahu bahwa selama ini yang mengatur urusan rumah dari bayar listrik dan keuangan keluarga adalah Yesung yang masih berusia 6 tahun. Tapi karena waktu berkunjung sudah habis, Yonggu dibawa masuk lagi ke dalam penjara. Sementara si kepala sipir hanya bisa melihat dengan wajah bimbang. Hal ini menyebabkan Yesung menangis sejadi-jadinya. Karena ini, Yesung pun makin lemah dan masuk rumah sakit. Pihak panti asuhan bilang bahwa Yesung perlu dipindahkan ke panti asuhan kota lain agar hidupnya lebih terjamin. Mendengar hal ini, Yesung bilang ke kepala sipir penjara bahwa dirinya tidak ingin dipindahkan ke kota lain. Sampai Yesung memohon kepada kepala sipir agar dirinya dipenjara agar bisa bersama dengan ayahnya. Si kepala sipir tidak berkata apa-apa dan langsung melangkah pergi. Kembali ke penjara, terlihat beberapa petugas tengah protes kepada kepala sipir atas keputusannya. Mereka semua takut dipecat, sedangkan sang kepala sipir tampak yakin dengan keputusannya. Tak lama kemudian, salah seorang petugas datang ke sel nomor 7, membawa sebuah kardus yang besar dengan label makanan. Dan rupanya, kardus itu berisikan Yesung. Napi lainnya langsung tampak panik. Tapi ternyata si petugas bilang kalau Yesung dibawa ke situ atas pengetahuan sang kepala sipir. Yesung pun akhirnya jadi penghuni sel nomor 7 lagi dan minta dibacakan cerita oleh napi bos mafia. Tapi sayangnya si bos mafia gak bisa baca. Gara-gara ini kedua anak buahnya malah berdebat kalau simpanse aja bisa baca, yang secara halus menyindir si bos mafia. Mendengar ini, si bos mafia langsung depresi akut dan terbaring tanpa kata-kata. Sementara itu, rupanya sang kepala sipir pergi ke kantor polisi pusat guna mengecek kasus berkas Yonggu. Waktu membaca berkasnya, sang sipir menemukan ada yang ganjal di kesaksian tertulis Yonggu. Si sipir merasa bahwa Yonggu yang kurang pintar tidak mungkin bisa menulis kesaksian tertulis sedetail ini. Kemudian sang sipir menjemput Yesung di sekolah. Rupanya, kini Yesung diadopsi oleh si kepala sipir. Setelah itu, di sel nomor 7, Yesung tengah mengajari si bos mafia untuk membaca dan menulis. Lalu Bongsik masuk dan tampak lesu lunglai karena hari itu istrinya melahirkan. Tapi dia tidak bisa menghubungi istrinya. Yesung yang menyadari ini pun langsung mengeluarkan HP dari dalam tasnya yang dipinjamkan oleh teman sekelasnya. Ia lalu memberikan HP tersebut kepada Bongsik guna menelpon istrinya. Bongsik langsung kegirangan dan langsung menelpon istrinya. Tapi sayangnya sinyal di dalam sel tersebut sangat jelek. Dan ternyata sinyal paling kuat ada di atas jamban. Bongsik pun kegirangan dan terharu bisa mengontak istrinya yang baru melahirkan putri mereka yang pertama. Tak lama kemudian, Yonggu mendapat kabar bahwa sidang putusan terakhirnya akan diadakan sebentar lagi. Teman-teman satu sel Yonggu mulai mempertanyakan kejadian sebenarnya. Mereka heran mengapa gadis kecil tersebut jatuh. Akhirnya, mereka melakukan reka ulang adegan guna mengetahui misteri kematian si gadis anak komisaris polisi. Dan dari situlah mereka tahu bahwa si gadis kecil ini terpeleset, kepalanya terbentur aspal, dan tertimpa batu bata dari atas tenda warung pasar. Si bos mafia juga bertanya mengapa Yonggu melakukan tindakan asusila dan melepas celana si gadis kecil. Rupanya di tempat kerjanya, Yonggu diajarkan mengenai CPR dan pertolongan pertama pada kecelakaan. Namun gestur penyelamatannya disalahpahami oleh orang-orang.
Karena tahu bahwa Yonggu tidak bersalah, sejak saat itu teman-temannya melatih Yonggu dengan keras agar berkata-kata dengan benar dan tepat saat sidang putusannya. Bahkan si kepala sipir sampai datang mendatangi sang komisaris polisi untuk meyakinkan bahwa Yonggu tidak bersalah. Tapi si kepala komisaris bersikeras bahwa harus ada yang bertanggung jawab atas kematian putrinya. Dan rupanya si kepala sipir dulu pernah mengalami kejadian yang sama. Anak sematawayangnya mati terbunuh oleh salah satu napi yang dulu akrab dengannya. Akhirnya hari sidang Yonggu pun tiba, dan tanpa disangka, rupanya sebelum sidang dimulai, Yonggu ditemui oleh sang komisaris polisi yang mengancam bahwa jika Yonggu tidak mengaku bersalah, maka komisaris polisi akan melakukan hal yang sama pada Yesung. Alhasil, ketika ditanya hakim, Yonggu langsung mengaku bersalah dan meminta maaf. Mendengar hal ini, seantero ruang sidang langsung ribut. Sang kepala sipir berteriak marah kepada Yonggu karena mengaku salah. Namun Yonggu tidak ingin anaknya mengalami hal yang mengerikan. Jadi dia memutuskan agar dirinya dihukum mati. Waktu pun berjalan dan Yonggu menjalani kehidupannya dengan bahagia di penjara sambil sesekali dikunjungi oleh Yesung. Yesung juga terlihat bahagia tinggal bersama sang kepala sipir dan istrinya. Hingga suatu hari, si kepala sipir mendapat kabar dari atasannya bahwa tanggal eksekusi Yonggu sudah ditentukan, yakni pada tanggal 23 Desember, persis di hari ulang tahun Yesung. Sang kepala sipir pun akhirnya memohon sesuatu kepada gurunya Yesung untuk melakukan sesuatu sebelum tanggal 23 Desember. Si kepala sipir bilang bahwa kali ini bisa jadi adalah terakhir kalinya Yesung bisa bertemu dengan ayahnya. Karena tidak terima Yonggu mendapat hukuman yang tidak seharusnya ia dapatkan, teman-teman Yonggu pun membuat sebuah rencana untuk mengeluarkan Yonggu dari penjara tersebut. Hingga akhirnya hari pelaksanaan rencana mereka pun tiba. Hari itu, di penjara, diadakan pentas seni persembahan dari sekolah Yesung. Di ujung pementasan, para anak-anak turun ke penonton dan mengajak penonton untuk bernyanyi bersama. Di saat itu, Yesung dan Yonggu pun berjalan keluar diikuti oleh semua penonton lainnya. Dan ternyata di halaman luar penjara, sudah ada sebuah balon udara yang dibangun oleh teman-teman satu selnya Yonggu. Mereka pun langsung menaikkan Yonggu dan Yesung ke atas balon udara tersebut, lalu memutus talinya dan membiarkannya terbang. Para petugas penjara mencoba untuk mengejar balon udaranya, tapi dihalau oleh para napi. Balon udara itu terus membumbung tinggi ke udara, tapi sialnya talinya tersangkut di kawat besi pagar penjara tersebut. Kendati demikian, Yesung dan Yonggu yang lugu tetap menikmati mentari terbenam dari spot yang sangat spesial. Sementara para napi hanya bisa terdiam kecewa karena rencana mereka gagal. Beberapa hari berlalu dan akhirnya tiba pada tanggal 23 Desember. Para napi di sel nomor 7 merayakan ulang tahun Yesung dengan kue dan banyak hadiah. Bos napi bahkan berhasil mendapatkan tas Sailor Moon yang dari dulu diinginkan Yesung. Di situ, Yesung tiba-tiba bersimpuh dan berterima kasih pada Yonggu karena sudah menjadi ayahnya. Sang ayah melakukan hal yang sama. Mereka pun berpelukan, tanpa tahu bahwa itu bisa menjadi pelukan yang terakhir untuk mereka. Anjing, bawangnya banyak banget. Kemudian, si bos napi menuliskan sesuatu di punggung Yonggu dengan spidol, diikuti oleh napi lainnya. Yonggu dan Yesung pun berjalan keluar dari sel tersebut. Di punggung Yonggu terlihat pesan dan tulisan dari teman-temannya yang bertuliskan, "We love you." Ditemani oleh para petugas penjara dan kepala sipir, Yonggu dan Yesung berjalan ke arah pintu penjara. Di situ wajah Yonggu tampak gelisah kala berpisah dengan putrinya. Yonggu pun dibawa pergi sembari masih melakukan kebiasaan perpisahan dengan sang putri. Hingga akhirnya Yonggu menghilang di balik dinding. Kala terlepas dari penglihatan putrinya, Yonggu pun kehilangan keseimbangan dan terjatuh. Sementara Yesung menghitung sampai 3, namun ayah tidak kunjung muncul kembali sehingga Yesung menangis. Mendengar tangisan putrinya, Yonggu langsung berlari ke pintu penjara dan menangis memeluk putrinya. Yonggu berteriak minta tolong dan meminta maaf kepada seantero penghuni penjara, berharap tidak dipisahkan dengan putrinya. Seiring Yesung menangis, kita dibawa kembali ke momen persidangan kala Yesung sudah dewasa. Di situ, Yesung menutup ceritanya dengan mengatakan bahwa dia ada di situ dalam rangka membela dan mengembalikan nama baik almarhum sang ayah yang sudah difitnah dan diperalat oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Dalam tangisannya dan suaranya yang parau, Yesung memohon kepada orang-orang di sana untuk memaafkan ayahnya. Hingga akhirnya hakim pun menutup palunya dan menyatakan bahwa almarhum Yonggu dilepaskan dari segala tuduhan dan didakwa tidak bersalah. Seisi ruang sidang pun langsung bersorak kegirangan. Sementara Yesung
dalam diam dan berlinang air mata memandangi foto sang mendiang ayah. Kita kembali ke scene awal film. Usai memenangkan persidangan, Daesung keluar dan melihat balon kuning yang menyangkut di kawat besi penjara. Dan seketika, Daesung melihat ayahnya dan dirinya waktu kecil menyapa dengan sapaan kata-kata cinta dari atas balon udara. Seiring mengucapkan kata perpisahan dan seiring hilangnya fitnah terhadap Yonggu, balon udara tersebut mulai terbang menjauh. Namun gaungan teriakan kata cinta dari sang ayah tetap terdengar. Daesung dewasa dengan senyum lega dan tangis haru mengucapkan kata sayang pada sang ayah seiring melepas kepergiannya. Aku sayang kamu ayah, selamat tinggal. Dan filmnya pun tamat. Sebentar.